This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Selamat berjumpa kembali, Shalom saudara di RHS GKI Sulung, Renungan Harian Sulung. Mari kita datang pada Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih untuk kasih dan anugerah Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan sehingga kami boleh melakukan aktivitas kami hari ini. Tuhan, sebelum kami melakukan itu, biarlah firman Tuhan yang adalah pelita dalam hidup kami, menuntun kami supaya kami boleh ada di dalam jalan terang Tuhan. Kami menikmati berkat anugerah pemeliharaan Tuhan, tapi kami juga jadi berkat bagi banyak orang. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, kita teruskan sampai Yohanes 5 ayat yang ke-14. Dikatakan demikian, kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Saudara, pertemuan di bait Allah, renungan kita hari ini. Saudara, ternyata ketika si lumpuh itu sudah sembuh, dia mentaati perkataan Tuhan Yesus, bangun, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Sekalipun ada persoalan-persoalan di dalam perjalanan hidup dia setelah Tuhan sembuhkan, masih belum mulus, ada godaan-godaan, ada tantangan-tantangan begitu ya, sehingga dia dianggap orang yang melanggar hukum Taurat oleh orang-orang Farisi. Sehingga si lumpuh mendapat teguran yang luar biasa dari orang Farisi atau orang-orang Yahudi. Tapi di sana si lumpuh tetap mengatakan, aku disuruh orang itu. Aku hanya mendengar suara orang itu. Dan orang itu siapa? Aku tidak tahu karena orang itu sudah tidak ada di sekitarku ini. Maka si lumpuh tidak bisa menjawab siapa orang itu. Jawabannya dengan polos, aku tidak tahu. Karena Tuhan Yesus sudah meninggalkan dia. Dan kemudian saudara, apa yang terjadi luar biasa. Ternyata dari Bethesda bukan ke rumah. Dari Bethesda bukan ke tempat pesta. Dari Bethesda bukan ke rumah teman-temannya, tapi si lumpuh dari Bethesda pergi ke bait Allah. Oh saudara, luar biasa ya. Dan di bait Allah itulah akhirnya si lumpuh juga bertemu Tuhan Yesus kembali. Baru dia melihat itu orang itu ya. Dialah orang itu yang berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Itu dia sekarang aku melihat sama-sama ada di bait Allah. Saudara, yang menarik luar biasa apa di sini saudara? Apa yang dilakukan si lumpuh? Oh saudara, mari kita belajar dari apa yang dilakukan si lumpuh. Si lumpuh tidak pulang ke rumahnya terlebih dahulu dengan sukacita yang meluap-luap. Bayangkan 38 tahun tidak bisa berjalan dalam kelumpuhannya, dan sekarang sudah berjalan. Oh tentunya dia akan balik ke rumah, dia akan ketemu istrinya kalau dia menikah, kalau dia punya anak-anak ketemu anak-anaknya, kalau masih ada orang tuanya dia ketemu sama papanya. Aku sudah sembuh, berjalan, berlari, oh cepat-cepat ke rumah. No, tidak saudara. Ternyata si lumpuh pergi dahulu ke bait Allah. Dia tidak pergi kemana-mana. Selain tujuannya jelas, alamatnya jelas, dia mengangkat tilamnya, dia berjalan dengan penuh semangat menuju bait Allah. Pergi ke rumah Allah, itulah tujuan utamanya.
Oh, si lumpuh hanya merasa aku tidak layak untuk pulang ke rumah. Aku tidak layak bertemu dengan teman-temanku. Aku tidak layak untuk mengucap syukur makan-makan ya di warung atau di restoran dimanapun saja berada. Aku tidak layak, aku tidak pantas sebelum aku lebih dahulu pergi ke bait Allah. Dalam hatinya, dalam pikirannya, dalam tindakannya hanya satu tujuan, yaitu ke rumah Allah. Untuk apa saudara? Saya percaya si lumpuh akan berlutut dan dia akan bersujud di hadapan Allah untuk berdoa dan menaikkan syukur yang luar biasa. Bayangkan sudah 38 tahun Tuhan sembuhkan, bagaimana tidak bersujud, tidak tersungkur di hadapan Allah untuk menyatakan syukurnya yang terima kasihnya yang luar biasa. Dia juga saya percaya minta ampun sama Tuhan. Minta ampun sama Allah atas dosanya, atas perbuatannya yang tidak Tuhan berkenan, tapi dia terus lakukan. Dia sekarang sadar dosanya, dia sekarang sadar kesalahannya, dia sekarang sadar apa yang dilakukan menyedihkan hati Tuhan. Maka dia pergi ke rumah Allah, dia pergi ke bait Allah untuk minta pengampunan dosa. Selain juga mungkin bisa menunjukkan kepada para imam-imam bahwa aku yang berbaring 38 tahun di kolam Bethesda itu yang engkau lihat, mungkin juga engkau enggak pernah mengunjungi, tapi saya percaya engkau mendengar bahwa ada orang yang 38 tahun tidak sembuh-sembuh di kolam Bethesda. Sekarang Pak Imam, ya Pak tua-tua, ya Pak tabib-tabib yang ada di bait Allah ini, aku sudah sembuh, aku sudah berjalan, aku bisa angkat telamu ini. Aku sekarang menikmati anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam hidupku. Saudara, si lumpuh dalam seluruh hidupnya, dia merasakan sukacita yang luar biasa. Dia merasakan kegembiraan yang dia alami, penyembuhan dari Tuhan Yesus yang luar biasa. Maka sukacita itulah sukacita yang membawa dia datang ke rumah Allah. Itu ya. Sukacita itulah yang membawa dia datang berlutut di hadapan Allah. Sukacita itulah keselamatan yang Tuhan berikan membuat dia untuk datang tersungkur di hadapan Allah, pergi ke rumah Allah, ada di bait Allah. Karena si lumpuh itu percaya saudara bahwa Allah saja yang menyembuhkannya. Dan begitu Allah menyembuhkan, maka kesembuhan fisik itulah yang juga kesembuhan rohaninya, kesembuhan imannya untuk percaya dengan sungguh-sungguh membuat si lumpuh itu merasakan bahwa anugerah Allah yang mahal itu tidak dinikmati untuk dirinya sendiri. Saudara, ini penting untuk ayo kita garis bawahi ya saudara. Anugerah Allah, berkat Allah, keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Oh saudara, itu bukan untuk kita nikmati dengan kepuasan-kepuasan kedagingan kita sendiri. No saudara, bukan dan tidak. Kepuasan yang dimiliki oleh si lumpuh ada kepuasan yang bukan memuaskan kedagingannya sendiri, sukacitanya sendiri, kesenangannya sendiri, tidak saudara. Tetapi sukacita itu mengalir dari hatinya untuk membawa dia datang ke rumah Allah. Untuk dia datang melayani Allah di dalam seluruh hidupnya. Saudara, mari kita renungkan bagian ini. Adakah pengalaman-pengalaman saudara, bahkan ketika saudara mengalami mau mati gitu ya, hampir mati gitu ya, tapi di sana Tuhan selamatkan engkau, di sana Tuhan melindungi engkau,
Di sana Tuhan masih menyatakan belas kasihannya kepadamu. Sehingga kau boleh mengalami kasih Tuhan itu luar biasa dalam hidupmu. Apapun, dalam usahamu, dalam pekerjaanmu, dalam kesehatanmu, apapun yang kau alami, kau menikmati anugerah Allah yang luar biasa itu. Dan Tuhan sudah berikan, Tuhan sudah selamatkan engkau, Tuhan sudah sembuhkan engkau, Tuhan sudah pulihkan engkau. Ingat, itu bukan untuk kepuasan diri saudara sendiri. Itu bukan untuk kenikmatan kedaginganmu sendiri. Jangan sampai jatuh kembali engkau ke dalam dosa-dosamu lagi. Kedaginganmu, kepuasanmu yang hanya memuaskan kedagingan dan hidup lamamu. Tidak saudara, si lumpuh kembali kepada bait Allah. Si lumpuh kembali kepada Allah. Si lumpuh mencari Allah di dalam hidupmu. Dalam hidupnya. Apakah engkau dan aku sekarang? Ketika menikmati anugerah Allah itu, kita semakin dekat kepada Allah. Kita semakin merasakan kasih Allah. Dan anugerah Allah yang membuat kita semakin datang dan mencari Allah. Pujian ini menghantar kita untuk masuk dalam saat teduh. Oleh karena anugerah-Mu ya Tuhan, membuat kami datang kepadamu. Oleh karena kemurahan Tuhan. Amin saudara. Aku ada sampai hari ini. Oh ya Tuhan, oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan, oleh karena janji-Mu, itu terjadi bagiku. Aku ada sampai hari ini. Ya Tuhan, amin Tuhan. Ya Tuhan, amin ya Tuhan. Katakan ya aku percaya. Oh berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidupku luar biasa. Terima kasih untuk kebajikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku mau memuji Engkau. Aku mau menyembah-Mu Tuhan. Aku percaya. Aku percaya berkat-Mu melimpah atasku ya Tuhan. Ya Tuhan, aku mau memuji menyembah kepada-Mu ya Tuhan. Apa komitmen kita hari ini? Apakah saudara sudah mengasihi Tuhan Allah-Mu, Tuhan Allah kita, Tuhan Yesus kita, di atas semua berkat-berkat yang Tuhan berikan? Apakah anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penyembuhan daripada Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita membuat kita datang dan mencari Dia? Ayo ke bait Allah, ayo ke rumah Tuhan, ayo layani Tuhan dengan segala berkat yang sudah Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya. Tuhan, terima kasih renungan hari ini. Bagaimana si lumpuh mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Dan ketika itu terjadi di dalam dirinya, oh Tuhan, si lumpuh tidak lupa akan Engkau. Si lumpuh tidak pulang, si lumpuh tidak berpesta pora mengadakan ucapan syukur, tapi si lumpuh pergi ke rumah Allah. Si lumpuh berdoa,
Si lumpuh mencari Engkau ya Tuhan. Si lumpuh mengucapkan syukur di rumah Allah, di bait Allah. Tuhan ajar kami, semakin Engkau berkati kami, semakin anugerah-Mu Engkau curahkan dalam hidup kami, semakin Engkau melimpahkan berkat-berkat-Mu. Itu semua biarlah membawa kami takut akan Engkau, datang ke rumah Tuhan dan mau melayani Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Peliharalah hidup kami, suami, istri, anak-anak kami, orang tua kami, sahabat kami, teman-teman kami yang belum mengenal kasih karunia Tuhan. Oh Tuhan, biarlah dengan anugerah-Mu Engkau mengasihani mereka, sehingga mereka boleh kenal, boleh tahu siapa Tuhan Yesus yang datang menyelamatkan kami semua. Tuhan sertai kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup. Tuhan kami, Gembala kami yang baik, kami berdoa. Amin. Saudara, sampai jumpa di RHS esok. Faith at home, biarlah iman itu bertumbuh dalam keluarga kita. Tuhan berkati. Let it shine, let it shine, let